Teman-teman kita bahwa Edis yang katanya manusia ilahi ini mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat benar. Saya baca ulang. Setiap orang yang lahir dari Allah, itu boleh tidak saya katakan bahwa itu adalah Kristen? Ya. Oke. Harus. Oke, setiap orang Kristen tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan orang Kristen tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Betul enggak? Betul lah itu. Nah sekarang di Indonesia ini ada berapa orang Kristen yang masuk penjara akibat memperkosa? Banyak. Nah mereka berdosa atau tidak? Banyak. Berdosa. Mereka berdosa atau tidak? Berdosa. Lah berarti dalil ini bohong. Artinya Anda yang tidak tahu mengartikannya. Loh, ini coba buka matamu yang sudah bola itu. Orang Kristen tidak dapat berbuat dosa. Ayo. Yang waras loh. Orang Kristen tidak dapat berbuat dosa. Betul atau tidak? Orang Kristen yang lahir baru kan, ini apa nih? Ini apa nih? Yang lahir dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini yang maksud sini Kristen atau bukan? Ya Kristen lah. Sekarang yang memenuhi penjara di luar negeri sana di Amerika, pesina, perampok, pencabul dan seterusnya itu orang Kristen atau bukan? Orang Kristen semua. Oke. Berarti dalil ini bohong. Nah, artinya bohong boleh. Enggak apa-apa. Jadi kamu mau tunjukkan dalil apapun, kamu akan ditampar oleh dalilmu karena saya ahlinya. Ini kamu ditampar lagi nih. Oh enggak, saya ketawa itu karena memang Anda biar bilang gitu, aku seneng. Lah iya, ini katanya orang Kristen tidak dapat berbuat dosa lagi, faktanya dia berbuat dosa. Maka itu. Makanya apa? Saya tuh senang Anda salah mengerti. Edi, kenyataan itu menyakitkan, Edi. Kenyataan itu menyakitkan. Enggak. Ayat ini saya bawa ke semua ustadz, itu ngomong begitu sama. Mau tak terangkan enggak? Terangkan enggak? Nah, coba Anda terangkan. Tapi jangan sampai Anda bertentangan dengan dalilnya ya. Wow, Edi Bade nggak pernah bertentangan. Oke, silakan. Aku sebenarnya ngasih kesempatan Anda ketawa-ketawa dulu loh. Oh iya dong. Iya. Tadi saya ketawain Anda. Nah iya nggak apa-apa. Iya udah. Iblis ngetawain manusia Allah itu nggak biasa. Iya udah. Anda kan ngaku sebagai Tuhan ya kan? Oh iya. Oke sip. Ya beda. Jadi gini, dikatakan di situ orang yang lahir dari Allah. Orang yang melakukan dosa itu adalah manusia lamanya. Nah manusia kelahiran barunya tidak mungkin berbuat dosa lagi. Karena Islam nggak ngerti konsep lahir baru. Kelahiran baru ada manusia ilahi itu nggak ngerti. Makanya dia pendeta pun bingung dengan ayat ini. Aliran-aliran lain bingung. Makanya kalau saya ini kan ahli yang ngerti maksud ayat itu. Jadi ketika Edi Bade hidup dalam kelahiran barunya, dia tidak mungkin berbuat dosa. Yang berbuat dosa adalah Edi yang lama. Maksudnya begitu. Jadi yang mana sih? Yang mana sih? Tolong yang lain tahan, biarkan Mas Bima aja lah, biarin. Iya. Jadi ketika Anda mengatakan dalil ini menerangkan tentang orang yang lahir baru tidak akan pernah lagi berbuat dosa, dan dosa yang Anda maksud di sini diantaranya adalah mengingini yang bukan miliknya, melihat perempuan mengingini dengan matanya dan itu sudah dihitung dosa berzina, ya toh? Nah, kemudian Anda mencoba untuk mengatakan orang Kristen itu dibebaskan dari dosa. Maka ketika muncul dalil ini, orang-orang yang berzina dan dia adalah Kristen. Saya ralat dulu Bang, tidak dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari hukum dosa, hukum Taurat. Kan tadi konteksnya hukum perjanjian lama. Iya. Dan kalau melanggar Taurat itu hukumnya dosa atau bukan? Iya itulah manusia lama. Iya, berarti kalau dia melanggar Taurat manusia lama ini dosa. Gini, supaya nggak muter-muter ya kan, ini teman-teman jadi jenuh loh dengan pertanyaan Anda. Ini manusia baru ya. Iya. Manusia baru. Karena di konsep Islam nggak ada manusia lama manusia baru, nggak ada konsep. Ada juga di Islam itu. Oh ya wes nanti. Jadi kalau kamu bersyahadat masuk Islam, kamu itu manusia baru.
Itu kalau di Islam. Terus syahadat itu kan cuma bicara, usah sering ngomong gitu kok. Iya, tapi bukan cuma di mulut. Nah, Harus ya betul-betul sama. di hati. Makanya sama. Kita sebenarnya sama konsepnya, cuma Anda mengerti ayat ini harus saya terangkan. Tapi kalau Anda merasa ahli, monggo. Kayak tadi loh, nah Anda merasa menang, aku nggak akan terangkan. Tapi kalau memang mau tahu, tak terangkan. Nah, ini kan jelas ini. Setiap orang yang lahir dari Allah, orang yang lahir dari Allah itu adalah orang yang dibaptis. Benar nggak? Salah. Salah lagi. Salah. Nah, orang yang lahir dari Allah itu yang mana? Yang bersahadat dari hati. Yang bersahadat dari aku hati. ikuti Anda loh. Ya, kayak mana syahadatnya? Kayak mana syahadatnya dari hati? Roma 10 ayat 9 dan 10 buka. Nah, aku gitu aja. Itu yang tadi kan yang saya baca tuh. Nah, ya, Barang makanya. siapa yang berkata, ya tahu? Dengan mulutnya dan diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan gitu ya? Bukan. Yesus itu adalah juru selamat. Juru selamat. Nah, sekarang orang-orang yang ada di penjara, mereka mengaku nggak dengan mulutnya bahwa Yesus itu juru selamat? Mengaku. Nah, kenapa mereka masih melakukan persinahan, masih berdosa, masih merampok, masih mencuri, membunuh? Mereka hidup dengan manusia lamanya, tidak hidup dalam kelahiran baru. Ini dalilnya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sementara artinya gini, setiap orang yang bersahadat di dalam hatinya bahwa Yesus itu adalah juru selamat tidak berbuat dosa lagi. Faktanya, beda. Anda melintir, beda. Jangan melintir sama saya. Ya, bersahadat dengan hidup dalam manusia baru itu beda loh. Nah, ya udah terangin lagi. Pikiranmu itu ketahuan terus, bro. Jangan melintir. Ya udah. Sebelum Anda menuduh saya, coba terangin lagi bersahadat dalam hati itu yang mana? Coba. Sekarang kalau kita masih contoh orang tuh kejauhan, Edi. Aku bersahadat dalam hati bahwa aku ini manusia berdosa. Dulu nggak karuan ya kan. Setelah aku percaya engkau, ada rohmu dalam diriku. Dalam diriku ada manusia lama. Seyogyanya kalau bisa aku hidup dalam kelahiran baru yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Tapi manusia lama ini selama saya hidup di dunia masih tetap ada, maka saya harus menekannya. Maka kalau saya hidup di dalam kelahiran baru tidak akan berbuat dosa lagi. Berarti syarat untuk hidup baru itu bersahadat seperti itu. Syarat itu. Iya. Itu agama, bro. Nah, sekarang bersahadat dalam hati itu gimana maksudnya? Ini kan di sini ceritanya. Setiap orang yang lahir dari Allah. Kamu katakan lahir dari Allah itu orang yang bersahadat di dalam hati. Aku boleh ngomong sebentar ya. Kamu sebenarnya nggak mutu loh. Nggak tak pikir-pikir. Maksudnya kamu bertanya yang sebenarnya orang-orang tuh tahu konsepnya, tapi Anda paksakan cari celahnya itu loh. Nambahnya Anda pengen menang. Tadi Anda katakan, ini kan dalil. Anda yang menunjukkan 1 Yohanes 3. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah. Oke, tak terangkan biar nggak kelamaan. Kamu terlalu gini. Ini manusia lama, ini manusia baru. Firman itu mengatakan setiap orang yang lahir dari Allah, ini sifat ilahi, dia tidak akan berbuat dosa. Tapi dalam kehidupan kita kadang-kadang memilih ini. Makanya kita harus lahir dari Allah terus ini, tidak akan berbuat dosa. Mudah nggak usah terangkan lagi. Itu didengar semua tuh, kamu malu-maluin, muter-muter gitu. Setiap orang yang lahir dari Allah, memang kamu berapa kali lahir dari Allah? Nah itu sekali toh. Nah, orang-orang yang ada di penjara karena berzina, karena merampok yang Kristen, itu juga sudah pernah lahir dari Allah sekali. Betul. Makanya gini. Terus kenapa bertentangan dengan ayat ini ketika dikatakan tidak berbuat dosa lagi? Faktanya mereka berbuat dosa. Begini. Ketika Anda mau tak terangkan dari Alkitab apa Anda pengen dengan kacamatamu sendiri? Tentunya pengen dengan tak terangkan kan, karena minta jawaban. Begini, orang yang lahir dari Allah, ya kan, bisa jadi hidupnya tidak lahir dari Allah, tapi hidup manusia lama terus. Bisa. Loh, tadi katanya setiap orang lahir dari Allah sekali saja. Nah iya. Orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat itulah orang yang lahir dari Allah. Gini, tak jawab. Makanya secara de jure dia tetap diselamatkan. Secara de facto dia hidupnya bisa ini. Mudah enggak? Nah itu dia, makanya berarti Anda sudah bebas melakukan sesuatu yang sifatnya dosa, tapi tidak dihitung dosa. Karena Anda mengaku sudah anak ilahi. Kan gitu. Betul. Iya, berarti pesina-pesina yang beragama Kristen yang di penjara
itu dihukum karena hukum dunia. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhannya Kristen, mereka itu tidak patut lagi dihukum. Betul. Berarti mereka harusnya bebas melakukan persinahan kan? Tetapi ayat mengatakan sebaiknya kamu jadilah terang. Loh, keharusan dengan doktrin itu beda. Edi, lu udah ngaku Edi. Aku ngaku. Aku bilang, dengar, pendeta, paus itu walaupun dia tidak berbuat dosa, dia tetap manusia dosa. Banyak makam ditemukan gitu ya. Jadi kalau Anda dengan saya mau ad hominem apapun itu, aku ketawa aja karena bagian saya kan memberitahu. Saya tidak membela apa-apa, ya kan? Saya kalau saya rasa 3 malam ya aku sesi selesai. kali ini cukup, Bang Edi. Jadi semua pelintiranmu aku selalu jawab. Oke. Saya ya biarkanlah Anda tuduh saya melintir, biarkanlah orang lain yang menilai yang melintir di sini siapa. Oke. Lah iya, justru saya senangnya live itu begitu, Bro. Jadi nanti 1000 tahun sampai saya mau mati, kita live ini aku senang. Aku selalu berusaha. Sudah cukup Mas Juma? Ya udah Bang. Oke, terima kasih Iwan Villa yang ada di live comment YouTube di Julfikar Official, di Juma Julkifil apa, Selamat Kau Sehat, Yan JCC, Basin Channel, juga di Kores Kristus atau Putriun Slayer, dan juga Menara Siar yang lain yang belum sempat saya sebutkan nama channelnya. Hari ini kita sedang mempertontonkan sesuatu ya. Tapi untuk kedepannya lagi Master Channel. Nah sebentar, untuk Mas Edi ini ya, Mas Edi Badai, tolong nanti kalau berattitude di sini hindari kata-kata goblok, kata-kata nggak baik itu ya, karena itu akan mencerminkan diri kamu sendiri. Ya. Jadi saya minta maaf. Kamu ya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Karena memang kamu salah begitu ya. Semakin saya peringatkan. Karena al-insanu mahal otak manusian. Ya, makanya kamu salah kan kamu ngaku salah mengatakan orang lain bodoh, padahal belum tentu orang bodoh. Bodoh itulah orang bodoh. Demikian masih saya ucapkan karena lawan saya juga ngomong begitu. Saya ngimbangi lawan saya juga cukup kondusif. Yang saya lihat yang memulai pertama mengatakan bodoh itu kamu. Saya memantau dari awal sampai akhir. Jadi kamu saya salah. Maaf. Ya. Oke, sebagai manusia saya salah. Orang sportif itu salah. Ngakui ya. Justru kalau kamu ngeyel itu kamu bukan manusia. Demikian teman-teman yang ada di live comment, terima kasih dan saya ucapkan wabillahi taufiq. Dan apapun Anda, saya mencintai Anda. I love you all. Bentar ya, saya lagi berbicara untuk menutup. Ya, tolong tahan dulu. Terima kasih. Terima kasih Bang Edis, Bang Zul. Ya, sama-sama. Terima kasih buat Bang Edis yang sudah menghibur kita pada malam hari ini dan juga teman-teman di netizen ya. Mohon maaf terputus-putus ini live-nya karena jaringan di wifi rumah saya gitu, gangguan. Terima kasih, silakan Bang Zul. Oke, terima kasih ya. Untuk netizen yang ada di Julkifli M. Abbas, tadi karena kondisi tertentu akhirnya streamingnya agak kurang lancar, tapi insya Allah kedepannya lagi bisa lancar. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi, gua mau nanya Edi dikit. Lo ini manusia ilahi lahir di mana Edi? Saya lahir itu keluar di kandang domba. Keluar dari memek ibu saya plekotok gitu. Di daerah? Kurang asam. Daerah Wonosobo. Wonosobo. Oh berarti Tritunggal cabang Melayu. Tritunggal. Wah no way. Tritunggal no way. Bukan Tritunggal. Modalis. Saya tidak ada yang namanya golongan-golongan. Alkitab mengatakan kalau kamu masih di golongan kamu masih duniawi. No way. Ya tapi tetap nyembah Yesus kan ya? Tidak. Saya tidak ada sembah-sembah. No. Tidak ada. Konsep menyembah itu agama. Kekristenan nggak ada sembah-sembah. No. Berarti lo beribadah berdoa kepada siapa? Tidak ada ibadah. Berdoa nggak ada juga. Berdoa itu komunikasi. Berdoa itu bukan, itu komunikasi. Lo meminta sesuatu kepada siapa? Kepada Bapa, Allah Subhanahu Wa Taala. Yesus enggak. Jadi Yesus itu siapa? Yesus penebus. Penebus dosa. Ya. Oh, lu paling mendekati Saul Tarsus, serius. Saul Tarsus pun tidak Enggak, gini gua mau jelasin dulu. Saul Tarsus itu tidak menyembah Yesus, dia hanya menyembah kepada Allah saja.
Begini. Kisah para Rasul 7 ayat 7. Kekristenan itu tidak menyembah siapa-siapa. Kekristenan itu hidup baru. Bre, lu berbicara dengan ahli linguistik ini. Gue ini enggak apa-apa. Lu mau dewa sendiri, aku nggak ada urusannya. Lu mau Tuhan sendiri ngomong sama saya, oke. Iya, tapi ketika kita berhukum pada linguistik, yang dimana Biblos lu itu menggunakan Ibrani dan juga Yunani, di sana ada kata beribadah. No, saya tidak urusan Biblos. Biblos sudah saya buang. Tuhan di dalam saya. Terus kalau misalnya lu nggak pakai kitab suci, apa bedanya sama pagan Yunani? Pagan Yunani nggak pakai kitab. Begini, ketika Anda motormu bocor, kamu ditambal. Apakah kamu mikir tadi yang nambal siapa? Biblos adalah hanya lewat jari. Jari menunjukkan rembulan-rembulannya sudah ada jalan saya. No, Anda ngomong apa? No, itu hanya lewat dan saya sudah menemukan. Iya, tapi kan keimanan bukan ban dalam. Nah iya, tetapi kan sudah selesai. Nah sekarang gini, lu mengenal Yesus kan dari kitab suci? Enggak, dari kakek gua. Kakek gua. Dari kakek? Kakek lu siapa? Sumarmo. Keturunan. Nah sekarang gimana taunya lu kalau bahwa kakek lu itu autoritatif atau bisa dipercaya untuk memberitakan mengenai Yesus? Ya nggak tahu, kakek saya pendeta soalnya. Nah, kalau gitu kan beriman buta namanya. Di Islam ini sangat dilarang beriman buta. Oh ya udah. Nah, saya beriman buta, terus kenapa? Nah, kalau misalnya beriman buta, kebenaran lu tidak terverifikasi benar. Ya nggak apa-apa. Itu kan menurut lu. Ya menurut secara secara logika berpikir, secara nalar ya kita mesti tahu saksi lu siapa, perkataan lu dari siapa, baru kita bisa mengkonfirmasi ini benar gitu kan. Oke, tapi kalau dalam sebuah lembaga keagamaan kita semua sudah oke, dan no problem. Kalau Anda mempermasalahkan ya silakan. Anda kan di luar kita. Iya, ini gue di sini ingin gue ingin mencoba mengembalikan lu kepada kitab suci karena gini bre, lu gini nggak usah. Tanpa kitab suci lu nggak selamat, Edi. Lu nggak selamat. Yang menyelamatkan gua bukan kitab suci, itu hanya jari. Tapi kita mengetahui perkataan-perkataan Tuhan mengenai keselamatan dari mana? Dari kitab suci. Ya boleh juga. Tetapi nyatanya saya dari kakek Bukan boleh juga, itu benar, itu kebenaran itu. Enggak, saya dari kakek saya dan dari pendeta. Kakek lu tidak tertulis kata-katanya di kitab suci. Loh, saya tidak ngerti. Yang penting saya diberitahu dan saya berdoa, saya selamat selesai. Ya, kalau misalnya diberitahu dari Injil Mukidi, gimana lu bisa tahu itu benar? Gereja sudah menyatakan bahwa kita di dalam gereja ada kebenaran. Nah, kan gereja, gereja itu autoritatif, lebih autoritatif daripada kakek lu. Boleh kalau kayak gitu. Ya kakek gua pendeta kok. Nah, kalau kayak gitu baru gitu loh kan. Sekarang gini, ada tiga pilar kebenaran ya. Pertama tradisi yang datangnya dari oral, itu mesti orang-orang autoritatif yang menyatakan. Kedua kitab suci. Ya kan? Nah, ketiga ini adalah lembaganya sendiri. Nah, lu nggak boleh memisahkan salah satu dari itu. Lu nggak boleh memisahkan. Karena kitab suci hanya bisa diterangkan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi. Orang-orang yang mempunyai kompetensi adanya di lembaga. Ya. Nah, alhamdulillah akhirnya lu mempercayai kembali pilar-pilar mengenai kebenaran. Bagus kalau kayak gitu. Sekarang gue ingin ngasih tahu. Jadi ingin tak beritahu. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan, itu Nikodemus itu ahli Taurat. Kamu tidak akan bisa lahir, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak lahir baru. Nah, perkara orang menjadi manusia ilahi itu perkara anoten itu dari atas, bukan dari bawah. Dari bawah hanya perantara aja. Anoten. Oke, cakep. Iya, nggak apa-apa. Nikodemus adanya di kitab suci kan? Bukan, tidak dicatat di kitab suci pun kejadiannya dia ada. Kitab suci itu bukan kitab suci, itu adalah surat kisah kejadian. Jadi surat kisah kejadian. Tertulis ya. Kekristenan bukan ngurusi kitab-kitab, no. Ya, tapi lu tahu cerita Nikodemus itu dari tulisan kan, bukan dari ucapan orang-orang kan. Dari tulisan, sebuah tulisan. Lo ngerti gua tadinya dari suara, tetapi setelah menghadap ketemu gua, sudah ketemu langsung. Iya, tapi ketika lu berbicara tentang Yesus, gua nggak akan bisa percaya. Karena lu tidak pernah bertemu dengan Yesus dan lu tidak pernah mengutip segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus gitu. Tapi ketika lu membawakan ketika lu membawakan ayat, di situ baru gua bisa menghargai lu dan mempercayai apa yang lu bilang gitu, Bro Edi. Gitu. Jadi bukan lu-nya. Nah, kayak gitu. Sekarang kalau misalnya kita udah menggunakan kitab suci, gue seneng di sini. Lu yang lahir di Wonosobo, apakah lu dibebankan hukum Torah? Buat gue nggak penting. Iya, apakah lu dibebankan hukum Torah? Ini yang penting. Nggak penting. Lu nggak dibebankan hukum Torah? Nggak.
Nah, kalau kayak gitu ngapain lu merasa sok penting diselamatkan? Diselamatkan bukan masalah sok penting, yaitu kebahagiaan. Galatia 3 ayat 13. Manusia-manusia diselamatkan oleh karena penyalibannya dari kutuk hukum Torah. Sekarang kutuk hukum Torah dibebankan kepada siapa? Bangsa Israel. Lu bangsa Melayu ngapain sok penting soal penyelamatan? Ya itu kan urusan gua, ngapain lu? Nah, itu dia, maka dari itu keimanan lu terputus dari kitab suci. Ya. Torah hanya dibebankan kepada orang-orang Israel. Lu orang Melayu, bre. Ya. Lu orang Melayu. Yahudi itu cuma jari. Mau Musa mau apa tuh cuma jari, nggak ada. Gak peduli Yahudi mau jari toh, mau kelingking, mau kuku, tapi hukum Torah hanya untuk kepada mereka, tidak kepada bangsa Chinese, bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Melayu. Lu dan gua nggak ada hubungannya. Iya, saya nggak pakai Torah, no. Nah, tapi Saul Tarsus menyatakan penyaliban Yesus untuk membebaskan kutuk hukum Torah. Hukum Torah itu bukan artinya terus hukum Torah itu artinya manusia lama. Hukum Torah itu malah dikatakan. Iya, manusia lama tuh siapa? Bangsa Israel. Lu bangsa siapa? Lu bangsa apa lu? Oh, kamu bangsa Israel. apa? Kamu Israel. Lah gua mah nggak ada hubungannya. Gua orang Muslim, orang Melayu, tidak terikat dengan hukum Torah. Tapi lu ini loh, Bro Edi, lu diselamatin dari apa? Dari kutuk hukum Torah? Sejak kapan orang Melayu dibebankan kutuk hukum Torah? Bingung kan? Inilah kebenaran, Bro Edi. Enggak bingung. Aduh, Keluaran 19, Bro Edi. Keluaran 19 coba dilihat di situ. Perjanjian lama enggak usah dipakai. Nah, iya kan, ya kita tahu hukum Torah dari mana? Perjanjian lama yang lu bilang tai itu. Kenapa lu bilang tai? Lu nggak bisa mengakui kebenaran yang ada dalam kitab suci, Bre. Gini. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada dari hukum Torah, dari apa. Nah, iya, sekarang barang siapa yang percaya, Yohanes 14 ayat 6 kan, barang siapa yang percaya tidak akan diapain? Barang siapa yang percaya, Anda itu kan tidak selamat semua. Barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Ini kan ya, Yesus berbicara kepada semua orang. Kepada semua orang. Lu lagi-lagi mengingkari kitab suci nih, Bro Edi. Galatia 3 ayat 13. Penyaliban Yesus untuk menyelamatkan dari kutuk hukum Torah. Baru satu ayat loh gue bawa. Oke. Baru satu ayat. Aku merasa Anda itu lebih pintar dari saya. Maka saya tak mendengarkan saja. Oke, gini gua kasih tahu ya. Gini. Saul Tarsus di sini dia menggembar-gemborkan mengenai penyaliban. Saul Tarsus mengorbankan penyaliban dengan dikorelasikan hukum Torah gitu. Hukum Torah dan penyaliban ini tidak bisa diputuskan. Ini kan ya. Nah, sekarang kita cek hukum Torah ini untuk siapa? Kalau kita pelajari dengan objektif, Bro Edi. Ini gua supaya lu selamat ya. Kalau kita pelajari dengan objektif. Nggak perlu ngerti saya. Katanya mau dihotbahi. Gini, saya dengar kamu, tapi jangan ngomong kamu selamat. Aku sudah warga surga. Aku sudah masuk Allah. Ini gua, iya. Ini bagian dari khotbah gua. Ini bagian dari khotbah gua. Oke. Nah, supaya lu selamat dengan kebenaran yang hakiki, maka kita mesti tahu hukum Torah ini. Itu kan harapanmu. Saya sorry. Selamat kemana? Aku dikasih surgamu yang Bre, bangsa Melayu nggak dapat lapak di surganya Israel. Nggak apa-apa, itu kan pikiranmu. Kacamata. Ini kita main ayat aja deh. Bro Edi, kita main ayat aja. Mohon ayat kamu tuh nggak ngerti. Kita nggak ngerti gimana gini. Nggak ngerti. Lo eksegesis. Aduh, kok eksegesis? Oh, ini Al Sadikin ini webnya Rabi Yahudi ya. Ini intermezzo aja. Sekarang kita lihat Galatia 3 ayat 13. Gurumu aja suruh sama aku, jangan kamu kayaknya gini banget. Gua guru dari orang-orang Tritunggal. Iya, aku nggak peduli gurumu. Orang Tritunggal giniin semua. Nih guru gua ini ya, ini web ini. Biblos lu itu guru gua. Lah iya. Biblos lu guru gua itu mengajarkan tauhid di dalamnya itu. Tidak pernah mengajarkan ketuhanan dari manusia, ketuhanan dari roh. Biblos itu kalau gurumu itu kacamatamu. Itu kacamata. Jangan dibelokin dulu, jangan dibelokin dari hukum Torah. Kita lagi bahas hukum Torah. Ini lihat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Kamu tuh nggak ngerti apa-apalah, nggak ngerti apa. Bre, ini hukum Torah nggak pernah disebutkan untuk bangsa Melayu seperti kita. Ya, aku nggak urusan dengan hukum Torah. Tadi kan. Lah iya, kalau misalnya lu nggak urusan, ngapain lu gembar-gembar lu selamat? Selamat dari apa hukum Torah? Sejak kapan lu diwajibkan menjalankan hukum Torah?
Nah sekarang kalau saya selamat itu kan urusan gua. Aku nggak. Ya sejak kapan lu diwajibkan hukum Torah? Selamat dari apa? Selamat dari lu halusinasi dosa ini. Adam. Oh iya, halusinasi. Ya dosa Adam ini dibebankan kepada siapa? Ya kalau lu kepada yang menjalankan hukum Torah lagi-lagi, Bro Edi. No way. Nah kan sakit kan kenyataan kan? Oh enggak. Sekarang lo kok enggak? Adam sama Adam sudah ada di Purwokerto, bukan di Wonosobo. Iya. Nah coba kalau aja Yesus lahir di Wonosobo, oke lah, semua omongan lu bisa benar. Gini, apakah di zaman Adam sudah ada hukum Taurat? Ini dijelasinnya, lihat dong. Tiap anak perjanjian siapa? Anak perjanjian siapa gua tanya? Zaman Abraham aja belum ada hukum Taurat toh. Iya, sekarang Abraham punya anak Ishak. Sekarang Tuhan membuat perjanjian kekal sama siapa? Kamu sudah KO sama aku. Ayub itu membuat perjanjian kekal sama siapa? Ayub itu bukan bangsa Ibrani. Iya, Ayub kita nggak penting Ayub. Sekarang Abraham membuat perjanjian kekal sama siapa? Yakub kan? Yakub menurunkan kepada Israel. Hukum Torah diturunkan kepada Musa yang lagi-lagi bangsa Israel. Ya udah, perjanjian kekal itu dikunci di bangsa Israel, bukan kepada lu yang lahir di Melayu. Nah, thank you kalau udah Berarti Anda mau ngomong semua yang di sini bukan keturunan Israel tidak selamat ya. Kamu. Ya kita mah nggak penting untuk kamu udah ketawanya udah ya. Ayo. Cakap. Nah sekarang kita punya perjanjian sendiri dari mana? Dari bangsa Ismail, bre. Bukan dari bangsa Israel. Itulah kenapa di Torah itu selalu wahai kaumku Israel, wahai hambaku Israel, inilah perjanjian untukmu wahai bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Kagak pernah bangsa Melayu seperti lu dan gua. Nggak pernah ke sana. Lalu ini Galatia 3 ayat 13. Kita lanjut lagi Efesus 2 ayat 15. Lu keturunan Ismail apa Isa? Tak tanya gua. Nah, sekarang keturunan Ismail, di sini keluar seorang nabi untuk seluruh umat manusia. Makanya kitabnya berkata, ya ayuhannas. Ya ayuhannas, apa itu ya ayuhannas? Seluruh umat manusia. Wahai kalian umat manusia. Anggap saya mendengar khotbahmu. Sekarang gimana caranya selamat menurut kamu? Waduh, banyak. Bentar. Kita yang simpel aja. Bukan maksudnya nyebut syahadat atau gimana? Kita simpel aja nih. Dalam Islam itu ada 5 pilar. Lu pengen keselamatan ada 5 pilar. Gimana? Apa ada aja? 5 pilar. Pertama, lu beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada nabi-nabinya, kepada kitab-kitabnya. Wah, nggak mau tuh aku. Terus. Kenapa? Nggak mau, nggak selamat berarti. Ya, salah, maksudnya dia nggak ngerti beriman dalam perspektif dia tuh beda Triun dengan kita. Aman, nggak apa-apa Uni, nggak apa-apa. Nah sekarang yang paling penting lu tauhid, lu pegang tauhid maka lu aman. Karena dalam Islam, ini sekarang kalau misalnya lu udah ini ya, lu udah menyadari bahwa Torah hanya untuk bangsa Israel, bukan buat bangsa Melayu seperti lu dan gua. Kita sekarang menuju ke keselamatan. Di mana keselamatan ini dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bisa menyelamatkan orang-orang yang mempunyai iman walaupun sebesar biji zarah. Biji zarah ini ya lebih kecil dari biji ini ya, lebih kecil dari biji sawo, lebih kecil itu. Kalau ada keimanan sekecil itu, Bro Edi, Rasulullah bisa masuk ke dalam neraka lalu menyelamatkan kami. Saya udah tahu. Gue sekarang tanya sama Yesus lu, bisa Yesus masuk ke neraka? Gue tanya. Saya kayaknya kalau sama kamu itu nggak usah serius deh. Iya, gue tanya aja, bisa nggak Yesus masuk neraka nyelamatin orang yang mempunyai iman? Yesus nggak usah masuk neraka. Saya ini loh warga surga. Sudah nggak usah kan? Maka dari itu berarti Yesus nggak peduli dengan orang-orang yang mempunyai iman kepadanya walaupun sebesar biji sawi. Yesus nggak peduli karena Yesus nggak mampu mendobrak hukum neraka. Maka lebih kuasa siapa? Rasul kami. Iya. Kamu tuh autis. Masya Allah. Ini kebenaran, Bro Edi. Ya kebenaran menurut kamu. Sekarang gimana? Sekarang gua tanya, Yesus bisa nggak nyelamatin Tritunggal yang masuk neraka? Kan nggak bisa, Bro Edi. Nggak bisa. Dia nggak bisa, Bro Edi. Kamu tuh menerangkan tapi nggak nanya, ya udah. Ini gue bertanya sekarang, bisa nggak Yesus nyelamatin orang yang udah masuk neraka? Yesus tidak nyelamatin orang yang mati. Dia menyelamatin orang yang ketika hidup percaya. Dengan kata lain? Ya mengaku beriman kayak tadi yang dikatakan. Dengan kata lain, orang-orang yang masuk neraka udah nggak bisa diselamatkan lagi kan? Lah kami, enggak gini. Kami Muslim,
Rasulullah kami bisa mendobrak neraka, menyelamatkan orang-orang yang mempunyai iman. Berarti sekarang, maaf ya, saya nggak menyinggung ya. Sekarang Muhammad masih hidup ya? Lah, nanti neraka tuh dibukanya nanti di akhir zaman. Bahkan Yesus sekarang adanya di mana? Di Oranon. Apa itu Oranon? Langit, bre. Enggak. Maaf, saya tanya. Saya nggak menyinggung. Nah, sekarang Muhammad masih hidup. Apakah masih hidup? Enggak, gini. Semua nabi-nabi yang sudah lulus misinya, mereka meninggal dan menunggu di alam barzah. Sedangkan nabi-nabi yang remedial, yang misinya belum tuntas, mereka masih hidup. Untuk apa? Diturunkan lagi di akhir zaman. Ini perbedaannya. Nah iya, Wong tadi kamu bilang menyelamatkan dan dia tidak akan ada nabi yang turun di bangsa Israel sepertimu, Musa. Maaf bro, Anda tadi tak kerja. Tadi Anda bilang Muhammad bisa. Maaf, saya tidak menyinggung ya, karena Muhammad menyelamatkan dari neraka. Saya tanya, masih hidup apa sudah mati? Gimana? Nah nanti kan ada kebangkitan kan? Lu percaya kebangkitan kedua nggak? Percaya kan? Ya sama, Muslim pun percaya kebangkitan kedua. Di mana kebangkitan kedua ini kita masuk kemana? Ke hari penghakiman. Sama, kita sama kan? Nah ketika di penghakiman itu orang-orang ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Iya nggak? Sama ya? Sama, oke. Nah sekarang ketika di Tritunggal ada orang Tritunggal masuk neraka, lalu di Islam ada orang Islam masuk neraka, kita lihat Yesus dan Rasulullah kami bisa apa yang dilakukan? Tidak ada orang percaya Yesus masuk neraka, itu nggak ada. Enggak, sekarang ya nggak ada yang percaya kan, karena memang Yesus nggak mampu, Bro Edi, berbeda dengan Rasul kami. Dengarkan bahasaku, tidak ada orang yang percaya Yesus masuk neraka, itu nggak ada. Bahkan waktu hidup aja dia warga surga. Jadi kita nggak ngomong tentang mati, oke? Oke, kalau begitu Yesus nggak bisa menyelamatkan orang yang ada di neraka. Itu aja poin gua sebenarnya. Kalau lu udah mengakui alhamdulillah. Jadi gini, alhamdulillah benar. Jadi memang kekesalan bukan untuk orang mati, tapi selama Anda masih hidup, percayalah dia, jangan nunggu mati dulu. Tidak ada penyelamatan. Nah kalau gitu, berarti tidak ada keselamatan di hari penghakiman. Sedih. Nah, kami sampai hari penghakiman ada keselamatan bagi kami. Enggak apa-apa. Memang beda, beda. Makanya lebih aman di Islam daripada di Tritunggal. Nah, iya, tapi kan saya tidak milih. Alhamdulillah kalau lu mengiyakan. Loh iya. Nah, sekarang lihat kayak gini. Sekarang lu lihat kayak gini. Lu tuh menjual dari tadi gua lihat lu sama Guru Nazuma menjual Kristen itu adalah orang-orang yang lahir dari ilah sehingga selamat. Gua jebret pakai hukum Torah hanya bangsa Israel, lu bingung. Sekarang gua jebret lagi nih. Sekarang lu perhatiin ayat yang gua bawa, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang-orang yang percaya Yesus Tuhan, Yesus sendiri sudah memaktubkan hanya setengah yang masuk surga, setengah lagi masuk ke neraka. Anda mau tahu atau mau tahu ayat itu? Coba kasih tahu ayat ini coba. Baca ayatnya yang paling atas. Baca. Paling atas tuh berarti Matius 1 ayat 1. Bukan. Oh, kejauhan. Ayat itu kan ada perikopnya. Nah, yang paling atas di sini kan itu di sini. Nah, di sini. Perlu dari Kejadian 1 ayat 1 nggak? Nggak perlu. Oh, kamu jangan. Nah, ini kebiasaannya Tritunggal, soalnya ayatnya ada di sini, gue disuruh baca jauh-jauh gitu. Maaf, gue bukan Tritunggal, sorry ya. Jadi Anda sudah kalah poin 1, saya bukan Tritunggal. Nah, lu kan menuhankan Roh, lu menuhankan Yesus, lu menuhankan Bapa, ya 3 lah. Nggak usah lah dibelok-belokin kemana. Nah, sekarang coba kita balik lagi ke sini aja. Ayat mana? Ayat mana? Bukan yang Tuhan itu, baca yang paling atas. Atasnya tuh berarti ayat berapa? Anda terserah mau melesetkan kemana, saya sih ngikuti Anda. Lu yang nyuruh gua baca yang dari atas, dari mana gua tanya ini? Dari atas perikop itu, tahu perikop enggak? Atas, berarti 1. Oke, berarti perikop itu di sini 15. Perikop itu, nah itu baca. Iya, 15 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke. Ayat itu buat nabi-nabi palsu. Oke, buat nabi-nabi palsu yang menyatakan bahwa Yesus Tuhan. Sekarang yang menyatakan Yesus Tuhan, yang masuk berapa? Hanya setengah. Bro Edi, hanya setengah. Selamat datang di kebenaran, Bre. Baca lagi coba ayatnya. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap nabi-nabi palsu. Terus yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke. Nah, Anda tadi melintir bahwa Yesus Tuhan. Nah, jadi apologet nggak boleh melintir ya. Dosa. Dilihat publik.
Tidak ada kata-kata Yesus Tuhan ya, oke? Yang tadi gua bahas Matius 7, 2, 1. Ketahuan satu. Iya, terserah. Lu ketahuan 1 untuk Matius 7 ayat 16, yang gua bahas Matius 7 ayat 21. Coba lu lihat di sini. Jadi ketahuan di publik ya, Anda bohong. Kok nggak mau dibahas, Bro Edi? Itu namanya takia, Bro. Bro Edi. Takia salah satu ya. Enggak, lu yang bertakia Korintus, Bro Edi, depan gua. Tunjukkan. Yang gua bahas itu Matius 7 21. Lu lariin ke Matius 7 ayat 16. Tapi setelah kita ke Matius 7 21, ayatnya tidak berubah. Yesus tetap berkata di sini, hanya setengah yang mengaku Yesus Tuhan, yang masuk surga, ya keselamatan yang ada hanya di Islam. Anda itu gini loh. Alkitab itu kan saya ahlinya. Kalau Anda lebih pinter, tak terangkan aslinya, Anda malu. Tapi Anda lu aja lunglai, gue kasih ayat ini, Bro Edi. Gue udah kasih 5 ayat. Udah lu jelasin ini. Suruh baca, Bang Flyer. Lu baca ini, coba baca. 21 sampai 23 lu baca. Suruh baca itu. Coba lu baca. Nggak perlu. Nggak usah. Iya, karena lu lunglai. Lu akhirnya kaget kan, hanya setengah yang mempercayai Yesus Tuhan yang masuk surga. Bukan, saya tuh yang penting. Saya tuh raja jawaban semua, tapi jelas kebohongan Anda tadi. Takia Anda sudah ketahuan bahwa itu tidak ada kata Yesus itu Tuhan. Nah, bohong. Ini apa ini, woi? Woi. Boleh bohong. Woi. Ini apa loh? Ini loh apa loh? Sampai 23. Oh my dog. Jadi sama saya nggak usah pelintar-pelintar, pasti ketahuan. Ini Matius 7:21, masa gua yang pelintir? Ini Yesus yang ngomong. Baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan roh surga. Perhatiin, ini ada kata setiap. Berarti ada sebagian yang masuk surga karena menyebut Yesus Tuhan, ada sebagian yang masuk neraka yang kekal karena menyebut Yesus Tuhan. Juru selamat apa ini? Tak ajari dulu ya, semua didengar. Oke, ajari gua, terangkan gua, Bro Edi, terangkan. Ayat itu, Alkitab itu seperti barang-barang ini. Barang ini Anda itu nggak tahu ini apa, tapi Anda seolah tahu ini apa. Iya, kasih tahu gua, Bro Edi. Matius 7 ayat 21 kasih tahu. Sabar. Pada zaman Yesus, itu Yesus terkenal namanya menyembuhkan. Dan banyak orang memakai nama itu untuk menyembuhkan. Tapi belum tentu dia percaya kepada Yesus. Yang dimaksud itulah nabi-nabi palsu. Dia memakai nama. Anda aja bisa mendoakan orang dalam nama Yesus, sembuh bisa kok. Coba dicoba. Tetapi belum tentu Anda percayaan gitu. Itu belum tentu percaya ya, belum tentu percaya. Roma 10 ayat 9. Gua buka Roma 10 ayat 9. Jangan kabur loh. Oh enggak. Roma 10 ayat 9. Jangan kabur loh. Oke. Mau bertakia Korintus depan gua ya. Oke. Lo nggak ngerti 10 ayat 9. Lo nggak ngerti ini isinya apa, sok tahu lo. Nah nih, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut ya. Ini udah cukup diselamatkan. Tak beritahu. Apa, Bro Edi? Oke. Selamat datang di kebenaran. Gitu dong, diokein kalau gua ngomong. Oke, gini tak beritahu. Thank you. Anda kan nggak ngerti. Konteksnya itu adalah penyembuhan. Masih nggak ngerti lagi gua. Lah ya nggak ngerti makanya. Masih nggak ngerti gua. Gini. Nah ya makanya. Lu dari tadi bertakia bilang hanya dalam hati. Hanya dalam hati. Lah ini Saul Tarsus ngomong, dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan maka akan diselamatkan. Makanya gua bawain ke Matius 7:21, hanya setengah yang percaya Yesus Tuhan yang masuk surga. Mending apa? Mending Rasulullah. Semua yang percaya Rasulullah masuk surga. Kamu itu selamatan dalam Islam lebih hakiki, my berdialog, bro. Kamu tuh nggak berdialog. Aku jawab kamu. Lalu nggak bisa menjelaskan, bukan gua nggak berdialog. Diam. Coba, gua kasih lagi waktu, terangkan gua. Gini, konteksnya berseru Tuhan, itu konteksnya penyembuhan. Anda ada orang sakit, doa dalam nama Yesus kan bisa sembuh, tapi belum tentu Anda percaya. Itu konteksnya itu. Ketika Anda menyebut Tuhan dan orang itu sembuh, belum tentu Anda masuk surga karena Anda tidak beriman. Konteksnya itu. Yang di Roma 10 ayat 9 beda konteks. Jadi ambil ayat. Beda konteks. Ini beda konteks lah. Beda konteks. Anda kan nggak ngerti. Manuver klasik. Beda konteks. Beda konteks. Kalau penyembuhan itu mainan saya malam ini sih. Nggak apa-apa. Penyembuhan yang penting gini. Gini yang penting. Kita balik lagi ke sini. Rumah sakit Katolik itu nggak perlu, Mas Edi. Mana? Berarti dokter itu nggak perlu. Rumah sakit Katolik gini. Saya juga bukan orang yang aja langsung sembuh. Begini, itu peristiwa. Makanya ayat itu ada peristiwanya. Jadi Anda mau melintir kemanapun,
tak ikuti pelan-pelan, nah orang cerdas mesti kebuka. Aku ini direkam, aku seneng. Jadi ini. Oh iya, ini kita ngerekam, kita membuktikan bahwa lu tidak berdaya dengan ayat-ayat yang gua bawakan. Lu tidak membawakan satupun ayat di mana menyatakan Yesus bisa menyelamatkan seluruh orang-orang yang percaya Yesus Tuhan. Buka. Hah? Kenapa? Hanya ada 2 golongan yang masuk surga itu, Mas Edi, yang dijamin masuk surga. Begini. Adalah sundal dan pemungut pajak. Begini, Anda itu kebanyakan peluru. Kalau sama saya, kalau Anda nggak tanya, Anda nerangin monggo. Dari tadi gua udah kasih lu kesempatan berkali-kali menerangkan apa yang terjadi. Apa yang Anda terangkan? Apa yang terangkan? Saya sudah jawab. Ya, dari tadi. Saya sudah jawab. Dan Anda itu tidak terima jawaban saya, monggo. Jawaban takia lu dijawab lagi sama ayat yang gua bawa. Roma 10 ayat 9 berkata, mengaku Yesus mulut dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan konteks. Mendapat keselamatan. Beda konteks. Konteksnya itu di Iya, beda konteks. Kamu ngomong yang di pasar. Maksudnya apa coba beda konteks? Saul Tarsus dibantah oleh Yesus sendiri. Itu maksud gua, Bre. Terima kenyataannya. Bukan gitu. Artinya Anda nggak ngerti. Bukan gitu gimana? Hukum Torah dan keselamatan yang Saul Tarsus bawakan dibantah oleh Yesus sendiri. Ini kenyataannya. Ketawa kan lu? Lu ketawa. Habis kan lu? Habis kata-kata kan? Ya iyalah. Enggak. Ini secara psikologi orang-orang yang tertawa kehabisan kata-kata untuk menjawab. Ini kenyataannya. Tertawa itu dari pertama saya ketawa. Silakan kalau gitu bawakan ayat yang bisa mensejajarkan antara Yesus dan Saul Tarsus perkataannya. Enggak perlu. Ya karena enggak ada, my bre. Bro, kalau cuma menang ngomong, Anda menang monggo. Tapi ya iyalah, kenapa gue bisa menang ngomong? Ada ayat. Iya, itu konteksnya beda di pasar. Ya konteksnya beda kenapa? Kenapa konteksnya beda? Karena yang satu ngomong Saul Tarsus, yang satu ngomong Yesus. Nah, itulah kesalahan Anda. Lo kok kesalahan Anda? Salahin Saul Tarsus sama Yesus, kenapa beda kok gua? Karena beda konteks. Beda konteksnya di mana? Oke, Saul Tarsus di situ ngebahas apa? Gua tanya. Saul Tarsus itu gua kasih 10 detik. 1. Membahas gereja. Ini membahas kesembuhan. Udah selesai. Saul Tarsus membahas kesembuhan. Roma 10 Saul Tarsus membahas kesembuhan. Roma 10 membahas tentang percaya adalah mengucap dari hati. Kenal lo. Membahas apa? Percaya apa? Terus yang tadi. Percaya dari hati dibilang. Tentang kesembuhan. Beda. Roma berarti Matius 7 tentang kesembuhan, yang Matius 7 tentang kesembuhan, Roma 10 tentang percaya dari hati. Ini penjelasan lu takia semua, Bre. Bertentangan dengan ayat yang ditulis. Yang penting kan sudah jawab. Dia gimana? Maka dari itu apa bedanya sama pagan Yunani? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gimana sih? Loh, Anda bilang Yesus seperti Kresna, itu hak Anda. Itu namanya pagan Yunani Kresna lagi. Lihat kan lu keterbelakangan sejarah ya gini nih ya. Pagan Yunani kok Kresna. Kemarin Ustadz Tahta bilang apa bedanya Yesus dengan Kresna. Aku bilang, lu sekelas Ustadz kayak lu ngomong kayak gitu itu nggak ada. Ya beda jauh sini gua jelasin apa perbedaan Kresna dan Yesus. Kresna tertulis dalam Veda bahwa dialah yang menciptakan alam semesta. Inilah kenapa kami Muslim menghargai kitab suci Veda, karena memang tertulis begitu. Sedangkan Yesus tidak ada tertulis dia menciptakan alam semesta, dia dibedahi, dia diberi sesembahan. Makanya saran saya jangan hargai Yesus, jangan jadi Kristen, jangan percaya Kristus, oke? Saya Islam kurang apa sih percaya sama Yesus, Mesias, Al-Masih, anak dari wanita yang suci, ya, seorang nabi, aman, nanti turun kedua kali, yes. Apa yang kurang dari Islam? Itu Bro Edi. Ini gue pengen lu selamat, Bro Edi. Gue pengen lu selamat. Lu tuh di bawah. Lu nggak mau selamat? Nggak mau. Nggak mau sama aku dikasih surgamu yang VIP aja aku nggak mau. Maaf, aku suka wanita satu aja, istriku. Nanti kalau di sana suruh sama malaikat bidadari cantik-cantik, no way, kasihan istriku. Aku nggak. Al-Fusilat ayat 30. Apapun yang lu minta akan dikabulkan. Lu mau cuma satu istri, mudah, perkara mudah bagi Allah. Player, kasih itu yang di surga istrinya 100 tuh. Iya. Yesus jadiin istri 100 loh. Oh iya. Mau bilang istri 1. Ini kalau saya itu setia sama istri 1, makanya dikasih surga yang istrinya banyak, bidadari cantik-cantik. Saya nggak mau. Bre, tapi gini bre. Lagian saya itu agak impoten. Saya agak impoten, jadi saya minder nanti di surga. Surgamu. Paham. Kalau itu paham. Bre, ini Matius 19 ayat 29 kita baca di sini ya.
ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Istri ada itu, istrinya, original teks istri. Belum, bentar. Istrinya nggak ada, originalnya dihapus itu. Bentar. Biar nggak malu Tunggu mereka. dulu. Iya. Tunggu dulu, gua pengen tahu jawabannya kayak gimana dia. Iya. Lu dapat 100 istri, Bre. Matius 19 ayat 29 menjanjikan itu. Iya, iya. Kalau kamu nafsir gitu monggo. Ini bukan tafsiran, ini tertulis. Iya, tertulis. tertulis. Tapi kan kamu tafsirkan dengan kacamatamu. Itu asik, malah direkam aku. Ini tertulis lu akan mendapatkan 100 istri. Mana di kehidupan yang kekal nih. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Oke, terus Itu dapat 100 istri. Lu dapat 100 istri di kehidupan yang kekal. Bisa saya ngomong. Jadi bukan istrinya aja yang 100. Kamu tuh jangan jadi gila. Bapaknya juga 100, ibunya juga 100. Iya. Itu sama aja dengan gini loh. Allah itu mengatakan kami, bukan berarti dia itu lebih dari satu. Jadi setiap memaknai ayat itu ada ilmunya, bro. Jangan kayak gitu. Iya, gini kalau misalnya ada kata 100 kali lipat, maka itu adalah perkalian, menjumlah gandakan kuantitas. Itu bahasa kiasan. Jadi kamu harus belajar Alkitab lah. Lah iya kalau gitu kita anggaplah ini bahasa kiasan. 100 kali lipat ini bahasa kiasan. Maksudnya apa? Ada satu istri rasanya tuh saya sama seperti 100 istri, maksudnya apa berarti? Anda itu tahu, tapi memang gini bro, saya bantu jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wendur. Halo. Apa kabar saudara-saudaraku semua yang ada di studio? Ini tolong dibantu Bro Edi, ini tolong dibantu Pak Wendur. Seberapa jam lagi ya? Seberapa jam lagi? Iya, gue juga ini kayaknya udah beres. Semoga jadi bahan pemikiran buat lo, Bro. Oh enggak, saya nggak akan pernah pikir. Saya nggak akan pernah mikir pikiran agama, enggak. Saya manusia, sorry. Nggak apa-apa, lu nggak perlu mikirin agama, lu nggak perlu mikirin apa-apa. Cuma semoga apa yang dikatakan Yesus dalam kitab suci ini menjadi pemikiran buat lo untuk menjadi itu urusan gua. Enggak. Aku enggak lagi urusan kitab suci no. Kitab suci no. Yesus sudah dalam saya. Lu mesti percaya kitab suci. Karena tanpa kitab suci lu jadi pagan Yunani. Pelurumu dihemat kalau sama itu, oke. Pak Muklis. Itu yang lengkap ada di Lukas. Kores Kristus, kakaknya Yesus ini. Pak Korep. Cyrus the Great, ya. Yang di Pertuan Agung Kores gitu dong, Pak Wendur. Oh iya, yang di Pertuan Agungnya. Nah, gitu. Gimana? Yang di Pertuan Agung. Ya, ini tadi masalah itu yang tadi Matius berapa 29 ya apa? 19 ayat 29. 19 sebenarnya yang saya pahami atau yang kami pahami itu adalah itu bahasa kiasan kok. Jadi kalau kita mau lihat terleknya, apa mungkin bapak kita jadi 100, ibu kita juga jadi 100. Apa yang nggak mungkin coba? Tuhan kan tidak terbatas, ya nggak? Nah kalau untuk konteks itu masalah kualitas. Kualitasnya berarti satu istri rasa 100 gitu kan? Nah ya kualitasnya nggak ada masalah kalau gitu. Nah, itu apalagi begitu kan model autis kan begitu. Loh, ini 100 kali lipatnya jangan dibuang dari kalimat. Lu pengen ini majasi, lu pengen ini literate silahkan gitu. Tapi jangan dihilangkan 100 kali lipatnya. Iya. Sekarang gua mengerti Bro Edi. Orang Kristen memahami itu adalah tentang kualitas. Iya, biarin aja. Kualitas rasa 100 kan. Kalau saya suka malah dia salah ngerti, biarin sampai mati. Lucu. Iya, nggak apa-apa. Muslim itu sangat simpel. Apa yang tertulis kami imani, apa yang tidak tertulis itu bidat. Pak Agung, saudaraku, Pak Wendur. Kalau memang mau memahami seperti itu ya nggak masalah juga. Nggak ada masalah kok. Ya, itu dia. Dia modelnya debat kan begitu, bro. Kalau saya sifatnya menghargai, mau dipakai itu ya silakan. Iya Pak Wendur, nggak apa-apa. Jadi istri satu rasa 100 itu ya memang enak sih rasanya. Kayaknya rapet banget gitu. Kayaknya rapet banget. Nggak bisa masuk. Gini, bisa masuk. Dari bahasanya kan. Begini maksudnya gini, kalau kita tadi makanannya kok hambar, ini jadi bagus nih makanan gitu kira-kira. Nah itu dia. Asalnya kan satu rasanya hambar, tapi ketika dijadikan 100
Wah, rasanya nikmat. Nah, bukan maksudnya yang satu tadi rasanya hambar mungkin dinaikin ditambah micin yang lebih bagus lagi, ditambah micin 100 kali kan gitu loh, atau 100 rasa. Nah, gitu. Makanya saya itu kan pancingan saya kan tercapai, makanya saya tak suruh terus biar ngomong terus kan lucu. Iya, thank you Bro Edi. Karena kalau kami sih silakan mau dipahami secara bebas nggak jadi masalah sih. Nggak akan jadi masalah, serius. Jadi Pak Wendur dan Bro Edi, gue terima kasih sekali karena di sini gue dengan sukses mengeluarkan ayat-ayat di mana Saul Tarsus dan Yesus bertentangan gitu. Di mana ayat-ayat yang mau mainkan dengan kacamatamu. Di mana bangsa Melayu tidak ada hubungannya dengan hukum Torah. Di mana juru selamat ini tidak berlaku di hari penghakiman. Semoga ini menjadi pemikiran untuk kedepannya dan menjadi jalan hidayah. Ya, oke Bro Edi ya. Thank you. Lo ini saudara tuh gua harap lu bisa selamat gitu, dan Pak Wendur juga gitu. Karena kalian berdua adalah orang-orang yang santun yang layak untuk mendapatkan kebenaran. Iya, saudara tuh Kores. Saya sudah sepakat surga. Saya mau gini. Apa? Sebenarnya jadwal saya dengan jadwal saya dengan Pak Juma ya jam 10 ya. Kok jam 10? Tadi janji kemarin jam 8 bukan? Bukan jam 10 waktu WIB. Oh, coba kita Guru Unda. Oke. Berarti ini sekarang saya udah ya. Iya Bro Robert. Itu bajunya jangan pisang besok. Kedong-dong kayak apalah. Bukan sekarang ya. Saya tak ngomong dulu ya buat semua. Apapun Anda, saya mengasihi Anda. Saya tidak ada rasa apa-apa. Dan kalau saya ada kata salah, saya minta maaf. Mungkin karena dialog, jadi gitu ya. Yang penting jangan benci saya. Oke. Bro, jangan pamit dulu dong. Udah lama kasihan tuh Pak Wendur pengen ditengenin. Iya, ini juga Bro Edi, semoga pribadi yang ada di Zoom ini sesuai dengan pribadi yang ada di WhatsApp begitu, karena gue cukup menyukai Bro Edi ketika ada di Zoom. Semoga di WhatsApp pun begitu, jangan berubah. Terima kasih Mas Layar, Mas Edi yang itulah Bapak seri kedua ya. Oh ini tadi Bang Slayer, aku tuh lupaan nih. Tanpa terjadwal ya. Ini bagaimana Mas Juma, di jadwal sudah ada kan? Ntar Mas Juma. Iya Bang Zul. Dengan Pak Robert ini. Ya. Bagaimana? Kalau ini Bang Zul. Hari ini ya, jam ini kan? Siap. Oke. Meski ngantuk, tapi karena beliau orang tua saya nggak apa-apa. Ya kita hormati sebagai ini baru. Mas